Irashaimase. Selamat datang di Ngobstaku, Tempatnya ngobrolin anime, wibu, dan pop culture Jepang lainnya. Gak beradot. Gue Dita. Langsung aja. Kita mau ngebahas salah satu mangaka terbesar di era sekarang. Bener, yaitu Tatsuki Fujimoto. Fujimoto Sensei. Yang dimana dia memang sudah menciptakan beberapa komik yang top notch. Salah satunya adalah Chainsaw Man. Chainsaw Man. Studionya Mappa. Kayak wah duar gitu ya menurut gue gitu. Tapi kita nggak akan membahas Chainsaw Man dulu kali ini karena chapternya masih panjang dan belibet gitu kan. Kita akan membahas one shotnya dia. Itu judulnya Look Back. Look Back. Wah, cultural phenomenon karena itu dia keluar, boom, besoknya langsung rame. Bener. Semua langsung minta anime. Betul, karena pada saat itu kan Chainsaw Man-nya lagi hiatus. Tiba-tiba ceger dia rilis lah ini one shot. Kebetulan Betul. tahun lalu gue mendapat hadiah ulang tahun dari adik gue. Dia memberikan gue official poster Look Back. Look Back. Ini gue dapat waktu fan screening di CGV. Not for sale katanya. Not for sale. Boleh dipajang dong. Boleh dipajang, tapi tidak boleh dijual. Lalu itu berbarengan dengan si posternya itu barengan sama Name. Name itu kayak storyboard. Jadi ini masih sketch-sketchnya dia. Rough sketchnya gitu. Jadi Nah. di dalam menerbitkan sebuah manga biasanya mangakanya akan bikin si Name dulu nih buat approval ke Betul. editor. Kalau udah oke nih, baru digambar yang proper. Iya, jadi ini akan kita buka halaman-halaman pertama dulu aja nih. Jadi kalau di sini, ini kan masih rough sketch banget. Sedangkan di sebelahnya itu dia udah lebih jelas. Betul. Dia udah Lebih dijual. clean, lebih final versionnya deh. Coba bagian yang sawah yang dia jalan. Oke. Nah, jadi kalau di namanya dia seperti ini, tapi kalau di ininya dia udah terbentuk nih si sawahnya itu gitu kan. Jadi cerita tentang apa sih nih? Jadi ceritanya ini tentang anak SD Mhm. namanya tuh Fujino yang dia tuh merasa gue nih paling jago gambar karena di kayak buletin sekolah itu dia selalu ngisi rubrik Rubrik. Yonkoma manga 4 panel yang dimana dia kayak oh ya udah gue yang paling jago gitu. Terus teman-temannya tuh enabler kayak oh iya emang lo paling jago gitu. Gitu Sampai ya. suatu hari punya dia tuh kayak semacam juara kedua gitu karena ada satu orang yang bikin lebih bagus lagi. Tapi anak ini tidak pernah menunjukkan dirinya di sekolah. Betul, namanya Kiyomoto. Betul. Yang kalau kalian pikir-pikir itu kan yang satu namanya Fujino, yang satu Kiyomoto. Jadi Fujimoto. Ya, sangat mudah sekali menentukan nama. Self-insertion, baik. Nah, ngomong-ngomong self insertion, gue ngerasa Fujimoto juga menceritakan dirinya gitu di sini. Kayak dia kan berkarir itu biasanya kan ada yang jadi asistennya siapa Betul. gitu kan. Jadi lo belajar dulu. Nggak, dia kayak ya udah deh, gue gambar, gue bikin komik. Malah justru Langsung. asisten-asisten dia kan yang jadi gitu. Jadi betul. Jadi buat yang nggak tahu nih, asisten-asistennya si Fujimoto Sensei itu pada gacor juga ya. Gacor. Mereka bikin manga-manga yang terkenal. Ada manga berjudul Jigoku Raku yang udah ada animenya juga. Yang bikin adalah Yuji Kaku. Asistennya Fujimoto Sensei. Betul. Lalu komik yang lagi hype banget, Dadadan, itu juga yang bikin asistennya. Si Tatsuya Endo Sensei. Asistennya Fujimoto Salah. juga. Yukinobu Tatsu. Yukinobu Tatsu. Karena Tukar. Tatsuya Endo juga memang asistennya dia, tapi dia bikin komiknya Spy Family. Spy Family. Wah. Itu juga gacor semua tuh. Gila. Dari 3. Apakah memang sekarang jalan menjadi komikus sukses adalah menjadi asistennya Fujimoto? Keanehan Fujimoto aja bisa gue impress, Iya. apalagi dunia Nyerap ini. Esensinya Fujimoto keserap juga kali ke asistennya. Bener. Tapi yang mau kita ceritakan adalah bagaimana impression kita terhadap anime movie-nya. Anime movie sih. Lo kan sebagai si cinephile banget nih bos. Wah, gitu. parah sih. Lo gimana sih pada saat nonton itu pertama kali? Satu, plotnya gue suka banget nih tentang si hubungannya si Fujino Kiyomoto dan sama- Fujiro ini. Padahal ya, ini tuh kan kayak salah satu ide yang sering banget dibikin kan ya. Kayak Bakuman gitu ya. Bakuman gitu. Ini sering banget, tapi cara si Fujimoto ngebawainnya itu bagus banget. Bener. Dia ngebagi-bagi per di situ dia ngegambarinnya kayak ganti musim tuh kayak ganti mereka makin jago. Iya. Ada konflik apa. Jadi yang awalnya gagal lama-lama diserialisasikan. Jadi di situ gue suka banget dia ngebagi-bagi per arc-nya tuh bagus ngebawainnya. Movie-nya itu sendiri animasinya wah bagus banget.
ada satu shot in particular yang gue sangat suka adalah waktu si Fujino ini adegan lari di sawah. Oh itu abis dia ketemu Kyomoto. Abis ketemu Kyomoto. Yang dia sebenarnya happy tapi dia tsundere mukanya. Iya. Di situ dia shotnya kan kayak dari atas tuh. Oh itu drone shot memang. Ngikutin ke si Fujino dan itu hand drawn semua pak. Nah itu udah ketemu. Nah nih kalau di momen yang ini nih. Sketchnya tuh dia kayak gini. Dan ini kayak gini, majuin dong pak, kamera kita kan ini terbatas. Itu salah satu key moment dimana visualnya bagus banget. Tapi yang awalnya dia seperti slice of life perjuangan dua orang ingin anak, menjadi komikus, maka tiba-tiba ganti genre pak. Oh iya, tiba-tiba thriller horror. Jadi seperti Tenet. Bener. Jadi seperti Tenet. Jadi kayak somehow waktu dia lagi grieving karena ada satu momen yang gue cerita nggak? Karena gak ini apa-apa spoiler. kan? Tapi nggak apa-apa. Jadi spoiler alert. Spoiler alert. Jadi si Kyomoto-nya ini ada satu momen kayak mereka berpisah jalan karena si Kyomoto mau sekolah terus art. Dia mau kuliah Pecah kongsi nih mereka sedangkan nih. jadi merekanya ini mereka SD kan lulus dan si Fujino ini mengantarkan ijazahnya ke rumah Kyomoto. Itu kan pertama kali mereka ngobrolnya tuh lewat Yonkoma yang diselipkan di bawah pintu. Device-nya bagus nih, pakai Yonkoma nih. Pakai Yonkoma di bawah pintu, terus abis itu dibales lagi dan setelah itu baru deh mereka temenan gitu. Setelah itu akhirnya Kyomoto itu jadi berani keluar rumah. Nggak terlalu dijelasin kenapa dia hikikomori, tapi dia di rumah aja. Pokoknya dia di rumah aja, dia nggak mau ketemu orang dan lainnya, tapi dia gambar terus. Dan yang bikin dia jadi belajar gambar itu karena dia lihat komik yang ada di majalah sekolahnya. Betul, itu di buletin tadi. Bener. Akhirnya ya udah dia jadi belajar gambar tapi lebih jago. Makanya itu konflik mereka pecah kongsinya karena si Fujino itu pengen kerja bareng terus, cuma Kyomoto-nya mau sekolah nih. Jadi mereka tuh sudah sukses menjadi komikus. Akhirnya mereka debut gitu, collab gitu kan. Collab jadi komikus. Setelah itu kayak gue nggak mau lanjut lagi ya gitu, soalnya gue pengen sekolah gitu, gue pengen pursuing art seriously, kata Kyomoto. Terus merasa di betray nih Fujino, ya udah mereka pecah kongsi. Yang satu bikin komik, lanjut. Yang satu lagi sekolah. Dan mereka pisahnya tuh kurang baik-baik ya. Iya. Ada rasa nggak ikhlasnya tuh. Iya. That's why waktu dia melihat berita tuh ada insiden sekolah seninya tuh. Iya, di sekolah seni tuh tiba-tiba ada stabbing gitu. Betul. Ada kasus dan korbannya itu si Kyomoto. Begitu dia abis pemakaman dan semacamnya, dia tuh datang tuh ke rumahnya Kyomoto dan dia tuh kayak sedih banget. Dia menemukan kertas Yonkoma lagi, dia gambar gitu kan. Gambar intinya tuh coba waktu itu kagak gua ini. Iya, don't go. Bisa kayak gitu, don't go out. Nah, itu tuh komik-komiknya tuh jadi nyambung. Kalau kata Doni kan Tenet dibalik Tenet. Jadi komiknya itu gue nggak tahu sekarang gratis apa enggak, tapi ada di Manga Plus. Terus ada juga one shot lainnya yaitu Goodbye Eri yang sinetfil banget. Karena dia Yonkoma terus loh kalau lu perhatiin. Masa? Iya, Yonkoma terus. Kalau dia kan lebih dinamis ya, sedangkan si Goodbye Eri itu dia kayak Yonkoma gitu. Nah ini namanya gitu, jadi kayak begitu gue lihat, oh lo ngerjain ini kayak gini gitu, gue sampai kayak merasa, oh gue tuh levelnya baru sketchnya dia. Level gue tuh belum seini gitu. Dia genius banget. Gue merasa seperti gambarnya itu. Mungkin nggak seindah yang lain, cuma story-nya tuh pasti bagus. Gue merasa karena dia suka banget film man. Betul. Kalau lo baca Chainsaw Man, Goodbye Eri, Look Back, itu banyak banget referensi-referensi yang diambil dari movie. Mungkin dia juga terinspirasi dari Interstellar, Tenet atau apapun yang berkaitan sama loophole gitu kan. Iya, dia cinephile juga deh kayaknya deh. Iya, dia juga suka Tarantino setahu gue. Jadi kayak tidak heran gitu cara lo bikin cerita seperti ini gitu kan. Itulah yang dimana awalnya gue membaca ini karena gue merasa dulu waktu kecil juga gue pengen jadi komikus gitu. Tapi ternyata ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi di sini tuh terjadi sesuatu yang magical. Itu yang bikin gue tuh terenyuh banget di Look Back. Dan gue lebih terenyuh lagi pada saat gue menonton movie-nya. Tuh gue nangis man. Kayak indah banget. Oh, bagus banget. Secara visual dan itu tuh dia nggak outsourcing seingat gue. Jadi benar-benar studionya itu.
Jadi kayak udah mereka ngerjain semua gitu. Jadi kayak gue liat, oh oke, bagus juga nih. Dan setiap shotnya tuh bener-bener sinematik. Untuk sebuah anime tuh sangat sinematik loh. Gue sangat merekomendasikan sih Look Back anime movie ini buat kalian tonton untuk pengalaman sinema, absolute cinema. Tapi first impression gue waktu Fujimoto ngeluarin ini ya, kan gue kepaparan dari Fire Punch sama Chainsaw Man. Bener. Tiba-tiba ngeluarin Slice of Life, gue kayak ini orang cari aman banget, komik apa ini? Oh, iya kan. Dan bagaimana dia membuat panelnya tuh sangat dinamis juga gitu. Dan momen-momen ada yang dia bikin momennya tuh wah pedih banget, tapi itu dia bikin silent ya kan. Contohnya panel yang ini. Iya, itu nggak pakai dialog sama sekali, dia cuma ekspresi gelap jatuh, nggak ada bunyi track aja, nggak ada tuh di situ. Wah gila, painful banget gitu. Jadi itu yang gue suka dari Fujimoto. Kebalik bos, covernya itu ya. Itu jadi pada saat dia merilis Look Back, gue nungguin lagi nih kapan dia bikin yang baru. Ternyata muncul lagi Goodbye Eri. Lalu muncul lagi I Have to Listen to This Song kalau nggak salah. Jadi buat gue mungkin list favorite gue ya, karena nggak yang berkesan banget gitu dibanding Goodbye Eri. Aneh aja, Fujimoto aja itu. Fujimoto aja. Tapi favorit gue kalau harus gue breakdown itu pertama Look Back, kedua Goodbye Eri, ketiga yang lagu tadi. Betul sama sih. Untuk one shotnya. Cuma mungkin nanti kalau misalnya ada adaptasinya Goodbye Eri dan animenya sebagus Look Back, mungkin gue akan berubah. Oh mungkin ya. Mungkin. Karena dia lebih absolute cinema menurut gue. Karena memang ceritanya kan anaknya lagi bikin video. Betul, gitu kan. Dan itu banyak banget twistnya. Menurut gue ini twistnya tuh nggak sebanyak itu. Tapi memang terenyuh aja. Tapi kalau yang Goodbye Eri itu banyak banget kayak kok ini, iya kan? Twistnya banyak banget, terus kayak kebanyakan survive mother father gitu kan. Itu sih menurut gue. Emang si Fujimoto Sensei ya, gue berani bilang dia tuh kayak top 3 mangaka di generasi ini ya. Betul. Oke deh. Itu episode menjilat Fujimoto Sensei dari kita ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu gitu kan. Oke, terakhir mungkin kalau kamu boleh ngasih rating Look Back manga dan anime berapa? Tadi kita udah sempat scoring belum sih? Belum. Kalau menurut gue manganya itu 8/10. Oke. Karena cepet banget tamatnya bos. Ya kan emang iya makanya harus gitu kan. Satu volume. Iya, tapi kalau untuk animenya gue 10/10 karena gue masih belum menemukan experience menonton film anime sehebat itu gitu. Secara visual, audio, voice bahasa acting, Inggrisnya tuh dan segala-galanya tuh itu baru pas di situ. Dulu kan gue nonton Kimi no Na wa ya, yang memberikan gue experience itu. Ternyata Kimi no Na wa terganti oleh ini experience-nya di gue gitu. Iya. Oke, gue kalau suruh ngasih rating, makanya gue story dan visual mungkin story-nya tuh 9,5, visualnya 8 aja deh. Visualnya 8 aja, tapi secara story gue suka banget. Animenya 9/10. Karena walaupun dia visualnya bagus, lagunya nggak memorable lagi. Iya, lagunya enggak, tapi scoringnya menurut scoringnya gue okay. Kayak pas momen hujan itu dia nari-nari. Karena dia emang nggak ada lagu yang signifikan sih bos, menurut gue. Nggak ada ya, makanya kan? Gue lupa ya. Iya. Ya itu dia. Jadi kurang komplit aja pengalaman sinematik, tapi bagus banget visualnya. Iya, sangat disarankan untuk yang lagi nyari tontonan anime pendek yang bisa sekali tonton tamat. Sekali duduk tamat, manganya juga sekali baca tamat. Betul. Ini kebetulan kita kan Nihonjin banget kan, jadi kita membaca dalam bahasa native-nya. Bahasa native nih. Pintar nih kita. Gue cuma bisa baca no-nya doang. Bener. Nih gue suka nih, ini tuh bukan copy paste loh. Dia gambar sendiri ya? Panel yang ini. Luar biasa. Iya, dia tidak copy paste banget kamu, oke. Baiklah, itu gengs. Mungkin kalian boleh komen kali ya, kalian paling favorit karya Fujimoto yang mana nih yang paling kalian suka nih? Atau mungkin menurut kalian kita terlalu menjilat, kurang objektif, boleh juga kalau nggak setuju. Bener. Kayak kita nggak suka Fujimoto soalnya dia terlalu kurang absolute cinema anjir. Boleh banget. Silakan di komen-komen atau kayak gue ada one shot lain yang lebih bagus daripada Fujimoto. Boleh, silahkan. Gua nggak rela Fujimoto top 3. Top 3 itu cuma Oda itu juga boleh. Oh, boleh. Oda, Eiichiro dan Oda. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton ya dari awal sampai akhir episode Ngobstaku menjilat, membahas karya-karya Fujimoto Sensei yaitu Look Back.
Jangan lupa juga follow Instagram TikTok kita di @ngopsdikebon. Kalau gue di @haipradana. Gue di Hello Dita. Terima kasih sudah menonton episode Ngopstaku yang kali ini. Sampai jumpa di episode Ngopstaku selanjutnya. Bye.